Ya pemirsa TVMU seluruh tanah air, masih bersama saya Samasya dan masih bersama tokoh dan ulama Persyarikatan Muhammadiyah Ustadz Bahtiar Nasir. Dan Ustadz, kita tadi mengawali tentang bagaimana pandangan Islam dan Islam berkemajuan. Salah satu tentang bagaimana umat bisa mengikuti fatwa ulama. Dan kita tahu Ustadz menjadi ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dengan gerakannya yang tidak hanya menjadi perhatian Indonesia tapi juga perhatian dunia. Ya. Dan di Idul Fitri ini Ustadz juga telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah ini menjadi pertanyaan Ustadz, bagaimana isi pertemuan dan apa asbab dan sehingga ada pertemuan ini dengan Presiden. Mungkin pertama bisa kronologis pertemuan ini Ustadz. Bagaimana? Saya mulai dari GNPF itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Dan memang kemarin fokusnya masih Al-Maidah 51. Al-Maidah 51. Ini salah satu realisasi yang saya katakan tadi, bagaimana membangkitkan gerakan Islam di Indonesia dalam mengembalikan umat kepada fatwa ulama. Ini dulu. Disitulah kami melakukan sedikit hisbah namanya. Mengajak umat dan menekankan, ayo tegakkan fatwa. Dengan izin Allah, Allah kemudian gerakan umat mau melakukan itu. Dan memang agak sulit untuk tahap awal mengajak umat itu tunduk pada ulama karena sudah terlalu lama hak ini dirampas oleh kepemimpinan formal, sehingga kebenaran itu seakan-akan menjadi milik pemimpin formal. Padahal tidak demikian seharusnya. Kearifan lokal di Indonesia itu sebetulnya ya tokoh adat, ulama dan tokoh formal. Ini yang seharusnya kita pegang gitu kan. Nah ini alhamdulillah sudah berjalan. Dan GNPF ini sebuah gerakan beradab dan berkemajuan. Dia bukan sebuah gerakan anarkis. Ya, sebuah gerakan yang menentang liberalisme. Sebab ada kesan kemarin itu kalau tidak memilih Ahok berarti anti kebinekaan. Intoleran. Intoleran. Kalau tidak membiarkan minoritas menjadi pemimpin berarti belum NKRI. Ini apa cara pandang seperti ini? Ini yang sebetulnya intoleran dan pemaksaan kehendak. Ya, Indonesia sudah punya kearifan lokalnya sendiri. Nah, GNPF itu sebetulnya ingin mengembalikan kearifan lokal Indonesia sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita lihat bahwa ketidakadilan ekonomi begitu tinggi ketimpangannya. Masa pemodal asing lebih banyak tanahnya daripada negara. Ini negara apa seperti ini? Tapi kan nggak mungkin individu atau negara berani melakukan itu. GNPF melakukan sebuah gerakan kelompok menengah yang sadar dengan situasi ini, lalu bekerja sama dengan kelompok grassroots yang juga paling terjepit dalam hal ini. Tetapi memang dalam sebuah teori perubahan kita nggak bisa berharap dari elit. Elit adalah penikmat di sebuah piramida masyarakat. Itu kecil di atas itu elit, menengah itu di tengah, sekarang lagi banyak menengah Muslim Indonesia, dan kemudian juga besar adalah grassroots. Nah, GNPF adalah sebuah gerakan dari kelas masyarakat menengah yang bekerja sama dengan masyarakat bawah dan tentu akan berhadapan dengan masyarakat elit di sini untuk mengembalikan negara kesatuan Republik Indonesia dalam pangkuan bangsa Indonesia. Jangan cuma dimiliki oleh orang yang bukan bangsa Indonesia, hanya warga negara Indonesia, dan itu pun separuh kebangsaan dia milik kampungnya sono. Ini lebih berkuasa di Indonesia. Dan tentu berhadapan dengan kekuatan ini, pemerintah khususnya juga partai-partai politik yang sudah dibayar oleh pemodal-pemodal asing-asing ini, susah diharapkan untuk melakukan perlawanan. Karena butuh sebuah kekuatan baru dari masyarakat yang murni, dari bukan orang-orang partai politik, bukan orang-orang yang memegang kekuasaan. Dan disinilah ulama tampil. Jadi gerakan Nasional Pengawal Fatwa ini adalah sebuah gerakan intelektual Islam berkemajuan yang kita dengan penuh kesadaran melakukan ini. Jadi ya kalaupun ada yang terganggu dengan kami ya maaf gitu judulnya. Dan inilah Indonesia yang kami bawa. Dan ya kami juga harus ya rela kalau dituduh intoleran oleh mereka-mereka yang sudah terganggu haknya. Karena saya pikir para pahlawan juga dituduh begitu kan. Betul. Imam Bonjol di Ponorogo, mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masanya juga dituduh sebagai kelompok intoleran pada masa itu. Nah, ketika ini terjadi, ada kemudian dua masalah besar yang sedang kita hadapi. Pertama, ini sejarahnya kenapa kemudian kita bertemu sama Presiden. Ada kebuntuan kasus secara hukum. Kita udah ke Polri, kita sudah ikut persidangan,
kita bahkan ke Komnas HAM, ya, ke ke IPW, juga. maaf saya. Indonesia Police Watch? Kompolnas. Kompolnas. Maaf salah. Kita sudah ke Kompolnas. Ini seakan-akan kriminalisasi terhadap aktivis, kriminalisasi terhadap ulama ini nggak menemukan titik terang. Kalau kami gerakan demo lagi, dituduh kelompok kekerasan, gitu ya. Maka gerakan Islam Berkemajuan kami menuntut kami untuk mengajak penguasa berdialog. Nah, untuk itulah saya pikir rakyat yang kita wakili dan negara ini kan sama-sama berkepentingan. Bagaimana menghentikan kegaduhan ini? Ya, bagaimana menghentikan kegaduhan ini? Kalau jalur hukum kita udah nggak bisa berharap, kemana lagi kalau? Ya mau tidak mau kita lapor dulu ke presiden. Pimpinan tertinggi. Ya, pimpinan tertinggi, karena ini kenapa jadi nggak jelas seperti ini, kasus-kasus ini jadi dipermainkan seperti ini. Kalau begini terus, akhirnya energi umat keluar, tapi tidak produktif. Tidak ada hasilnya. Tidak hasil, ditambah gaduh. Jadi atas dasar inilah kemudian saya menggagas lewat Menteri Menko Polhukam dan lewat Menteri Agama sebagai Menteri Teknis terkait. Menggagas, bukan meminta loh. Menggagas dialog dengan presiden. Beda dengan meminta ketemu dengan presiden. Gitu ya. Meminta ketemu sama presiden biasanya konotasinya memang negatif umumnya. Betul. Tapi kami menggagas bagaimana agar tidak terjadi kegaduhan. Bagaimana agar aspirasi kita sampai ke presiden. Itu poinnya. Jadi gagasan dari kami. Kemudian disambut oleh Menko Polhukam dan Menteri Agama. Kemudian sampai kepada presiden. Cuma ini akan ada momentum bagus. Itu Lebaran. Pas kita sedang tidak emosi. Nah, momentum kearifan kita adalah saling silaturahim dan memaafkan. Jadi suasananya lebih sejuk. Kalau di luar ini barangkali lain lagi nanti. Beda lagi konteksnya. Itu gagasan yang kami ambil. Jadi kalau berangkat dari sini saya kira jelas ya. Gagasan dan ini memanfaatkan momentum Idul Fitri. Dalam dialog, orang bilang dialog itu keajaiban. Duduklah kita bersama presiden di sebuah ruang rapat, ada semacam egaliter. Jadi presiden tidak duduk pada singgasananya. Suasananya pada saat itu suasana egaliter. Yang menarik adalah ketika presiden mengatakan seandainya dialog ini terjadi sejak 411 atau 411, ini semua nggak akan mungkin terjadi. Saya hitung 3 kali presiden berkata begitu. Setelah berbicara lagi, balik lagi. Seandainya dialog kita itu terjadi kemarin di 411, 212 dan setelahnya tidak akan terjadi. Ini poin saya tangkap. Berarti ada yang memainkan frekuensi di tengah ini sehingga tidak terjadi komunikasi, dialog antara kami dengan presiden. Termasuk ketika hari unjuk rasa 411 itu. Presiden mau berjumpa sama kita. Tapi ada informasi yang salah disampaikan kepada presiden. Sehingga presiden akhirnya mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru ini. Jadi ketika ketemu kemarin ada kehangatan. Dan sebetulnya presiden tipe pemberani yang ingin berdialog. Yang kedua, beberapa kali nama saya, Habib Rizik, dan ulama GNPF ini dicoret kalau ada pertemuan ulama. Itu pun presiden tidak tahu. Presiden tidak tahu, tapi hadir dalam pembincangan. Tidak bisa. Karena nama kami tidak boleh masuk di istana. Padahal kami ingin sekali berbicara. Gitu. Nah, sampai akhirnya beberapa tokoh yang bisa berbicara langsung dengan beliau kemudian menyebutkanlah bahwa ada teman-teman dari GNPF, mereka yang sebetulnya berkompeten untuk diajak berdialog. Jadi 3 kali saya dengar presiden bilang bahwa seandainya terjadi dialog pada 411, maka 212 dan setelahnya tidak akan terjadi. Jadi kan pentingnya dialog di sini. Betul. Nah, dalam dialog itu yang kami sampaikan adalah poin-poin yang kita rasakan. Karena begini, kami paham di benak presiden dan rezim
tidak ada tuh yang namanya diskriminasi Islam dan non-Islam. Di dalam benak rezim saat ini, nggak ada tuh yang namanya kriminalisasi ulama. Nggak ada di dalam benak mereka. Di dalam benak rezim tidak ada tuh yang namanya menyudutkan umat Islam dengan berbagai macam sematan, anti Pancasila, intoleran. Nggak ada itu semua. Di dalam benak mereka. Tapi faktanya. Nah, fakta inilah yang kami bawa. Ini yang kami bawa. Bahwa Pak Presiden, dengan semua kebijaksanaan Presiden, mungkin ada yang belum Pak Presiden tahu. Ini loh, ada kasus Habib Rizik yang sampai sekarang ini buntu. Saya yakin Presiden sudah menginstruksikan kepada aparat terkait untuk menyelesaikan ini secara cepat. Nggak boleh gaduh. Saya yakin itu. Tapi kenapa ini terkesan lamban? Begitu juga. Ini ada kasus Al-Khattab. Cuma sekali di BAP. Ini kenapa nggak ada jalan keluar? Beberapa kali kami mendapatkan harapan bahwa dia akan dibebaskan sebelum Lebaran. Bahkan di malam Lebaran kami terus bekerja. Jadi Ramadan, sebelum Ramadan, GNPF ini kerja terus. Orang-orang waktu acara sidang Ahok, itu kan cuma tinggal nonton TV. GNPF itu menggerakkan apa? Jadi kita rapat hukum itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Bagaimana merancang rapat menuju persidangan setiap hari Selasa. Bagaimana agar ada yang mengawal persidangan itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bagaimana mengawal aparat agar tidak terjadi kerusuhan, itu kita kerja terus. Itu banyak yang tidak tahu di balik ini semua. Ya, uang umat ditahan. Apa salahnya nih uang orang? Sampai sekarang nggak jelas. Beberapa kali itu Menko Polhukam bilang, siap, besok bisa diambil. 3 kali Menko Polhukam itu mengizinkan kami untuk mengambil. Tapi ketika kita mengambil tidak boleh. Bahkan Wakil Presiden sudah kami temui. Oke, nanti akan kami telepon. Kami akan urus. Tidak ada kejelasan. Sekarang. Level Menko Polhukam, Wakil Presiden tidak memberikan kejelasan semua kasus ini. Ya mau tidak mau kami datang ke Presiden. Bahwa Presiden nanti punya cara sendiri, itu hak prerogatif Presiden. Tetapi yang jelas, sampai dulu persoalan ini. Dan Presiden juga sempat, ya setidaknya agak terkejut juga. Kalau ternyata umat punya perasaan merasa didiskriminasi. Bahkan Presiden kaget kok dalam sebuah kunjungan di Jawa Timur ditanya oleh seorang kiai mumpung ketemu langsung, apakah betul Presiden PKI? Kaget. Tentu tidak. Presiden tidak PKI menurut Presiden. Tapi kenapa ada pertanyaan seperti itu? Begitu juga nih masalah misalnya komunisme, ya masalah PKI, masalah umat kok kayaknya kalau umat Islam tuh hukum tuh tajam. Kalau non-Muslim ini kok tumpul gitu ya. Kok kayaknya Islam lah yang membawa kerusuhan selama ini. Ini sampai kepada Presiden alhamdulillah. Dan dialog kami cair. Dan tentu kami belum membahas kepada hal-hal teknis. Karena itu bukan domain Presiden. Dan Presiden tidak mau intervensi hukum. Itu pegangan beliau, tidak mau intervensi hukum. Gitu. Karenanya, keputusan di dialog kemarin itu, untuk perkara-perkara teknis, Presiden memberikan instruksi Presiden kepada Menko Polhukam yang mengkoordinasikan 7 kementerian di bawahnya sebagai pihak-pihak teknis. Nah, disitulah ke Presiden kemudian, jadi setelah ini akan ada komunikasi langsung antara GNPF dengan Presiden. Ya, kalau ditanya ada maunya, iya iyalah kita mau agar Presiden tahu, gitu. Selanjutnya ketika Presiden tahu, kemudian Presiden instruksikan Menko Polhukam kemudian sampaikan ke kami, kemudian kita bekerja bersama Menko Polhukam untuk masalah-masalah teknis. Ini cara yang kami tempuh, supaya nggak selalu unjuk rasa. Kami juga kasihan umat datang dari seluruh penjuru Indonesia, menghabiskan uang apalagi di bulan Ramadan, hanya untuk sekedar emosi sementara. Kami di tingkat pimpinan ini
harus melakukan lobby-lobby dan dialog-dialog. Inilah kerja-kerja diplomatik yang kami lakukan. Dan itu semata-mata untuk membawa aspirasi umat ini. Nah, cuma ya framing media sono nih masalahnya. Framing Gitu ya. Ustadz, yang perlu kita Mungkin Anda juga dengar kali ya. Betul. Apa yang Anda dengar ya? Mungkin ada banyak persoalan, mulai dari tadi pertemuan saja itu bisa banyak hal yang apakah GNPF gerakannya akan melemah usai bertemu dengan presiden, atau bagaimana, sampai ada kaitan dengan aliran jatah, mungkin ada jatah dari 1T untuk per ormas, banyak diskusi di bawah yang dimunculkan dengan pertemuan ini, Ustaz. Ya, memang presiden itu sudah mengambil, kata presiden itu 12,5 juta hektar tanah dari pemodal yang akan dibagikan kepada pesantren-pesantren, dan lewat majelis ulama juga sudah ada kontrak. GNPF nggak ada. Nggak ada. GNPF bisa dibilang anak tiri lah. Ini anak-anak pemberontak kali ini kan. Iya, betul. Jadi boro-boro 1T gitu ya. Justru yang mendapatkan konsesi-konsesi, katakanlah begitu, dari gerakan ini, ya GNPF nggak dapat. Ya, dan kami bangga nggak dapat. Supaya tanah-tanah itu diberikan kepada rakyat kecil. Pesantren-pesantren dikasih itu hak untuk mengelola. Tapi presiden juga fair, jangan sampai nggak mampu mengelola dijual sama asing lagi. Udah dikasih tanah dijual lagi sama pemodal lagi. Atau nggak bisa produktif kan dijual lagi sama mereka. Ini presiden juga tidak mau untuk itu. GNPF nggak punya, nggak ada. Dan pertemuan kemarin sifatnya masih bersifat makro. Dan kita nggak bisa tekan presiden dengan istilah rekonsiliasi, dengan istilah abolisi. Itu pada pihak terkait, nanti kementerian terkait di kementerian teknis. Nah, terkait gerakan GNPF, Ustaz, makanya disebutkan apakah GNPF kalah nih? Kalau ada bahasa seperti itu, GNPF kalah usai bertemu dengan presiden. Itu bagaimana, Ustaz? Kalah menang memang kriterianya menjadi bias. Tergantung apa standar dan ukuran targetnya. Bagi kami, bisa bertemu presiden lalu menyampaikan unek-unek kami, itu adalah sebuah kemenangan. Ya, bagi kami bisa terus memprogres, mencari jalan keluar lewat presiden, karena mentok lewat aparat di bawah presiden, kita nggak dapatkan kejelasan, bagi saya adalah sebuah keberhasilan. Dan karena kita memang masih dalam koridor hukum, ya urusan politik punya standarnya sendiri. Ya, punya standarnya sendiri. Tapi perlu diketahui, bukan kami yang minta. Kami yang menggagas dialog itu. Menggagas, beda ya. Dipisahkan. Menggagas sebuah dialog, ini terhormat. Meminta ketemu, ini yang mungkin punya konotasi negatif, walaupun nggak harus negatif. Ustaz, dalam pertemuan juga disebutkan, bahas tentang yang awal kronologisnya bicara tentang kebuntuan yang dialami, baik itu di GNPF ataupun dari pemerintah sendiri untuk mengawal sejumlah isu. Nah, terkait Habib Rizik, Ustadz Khattad, dan penegakan hukum atas Ahok ini, Ustadz, bagaimana? Mulai saat ini kita tahu Ahok juga posisinya masih untuk dipenjara, itu masih tidak berkeadilan menurut kita masyarakat. Itu bagaimana, Ustadz? Mungkin Habib Rizik dulu, Ustadz. Ya, Habib Rizik ini sebetulnya juga kasusnya ya diada-adakan. Ya, dan belakangan kita tahu ternyata Anonymous yang dituduh malah nyerang balik gitu kan. Dan terakhir kelihatan yang mengupload sesungguhnya siapa. Intinya dalam kasus Habib Rizik ini, barang bukti itu, alat bukti itu ilegal. Semua jalur-jalur yang mengatakan alat bukti ini ilegal nggak ada. Jadi kalau kasus itu diangkat, maka ini menjadi pidana. Siapa yang menjadi terkena hukum 12 tahun pidana itu, siapa yang mengatakan barang bukti dari saya itu, dia akan kena tuh hukum pidananya. Habib Rizik mau pulang, cinta Indonesia, walaupun dia keturunan Yaman gitu, Indonesia nomor 1 bagi beliau, dan tidak akan ada kata menyerah bagi Habib Rizik. Dan ini apa yang kami lakukan, semuanya koordinasi. Tapi sempat kemarin juga ada salam dari Habib Rizik untuk Bapak Presiden ya? Kita sampaikan. Dan saya menjelaskan, Habib Rizik itu sama kayak kita ini, enak diajak dialog.
lembut dia. Cuma karena ada sedikit friksi di antara Habib Rizik barangkali dengan beberapa aparat, ya akhirnya seperti ini. Ini sebetulnya sangat personal kasus ini. Personal. Hubungan. Cuma saya nggak mungkin sebutkan di sini lah. Dengan pihak-pihak tertentu. Ini ada dendam. Dendam untuk mempermalukan Habib Rizik. Sebetulnya ini. Dari kasus Balada Cinta Rizik. Balada Cinta Rizik, betul. Iya, ini hanya balas dendam politik yang tujuannya hanya ingin mempermalukan Habib Rizik. Nah, Habib Rizik dengan sikap elegan, ya udah jalan-jalan aja deh. Kamu umroh aja deh. Ngapain ngelayanin? Hal-hal seperti ini kan? Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, murahan kan sebetulnya tuduhan Balada Cinta Rizik ini bagi Habib Rizik. Jadi mendingan dia ya berumroh, beribadah, berjumpa dengan tokoh-tokoh Islam dunia di Mekah, di Jeddah, dan sekarang ada di Tarim, disambut hangat di kampung halamannya, di Tarim, di Hadramaut. Ya, ulama membanggakan beliau, ya pengusaha-pengusaha Timur Tengah menawarkan aset, dan untuk tinggal di sana juga tidak sulit buat Habib Rizik gitu. Jadi kondisi Habib Rizik seperti itu saat ini. Nah, Al-Khattab saya dengar sudah dipindahkan dari Makobrimob ke Polda, tapi itu pun belum ada kejelasan. Belum ada kejelasan. Alfian Tanjung juga begitu. Betul. Nah, sementara yang satu itu udah jelas-jelas di sidang dan ternyata terbukti salah. Terbukti salah. Yang kemarin juga ada eksekusi. Iya. Belum dilaksanakan undang-undang. Nah, ini presiden harus tahu. Presiden harus tahu. Dan presiden mengira semua berjalan baik-baik saja. Ternyata tidak seperti yang presiden sangka. Ya malu-malu lah. Presiden bilang, saya ini mengurus jutaan manusia. Gitu. Saya juga nggak kenal satu persatu siapa GNPF itu. Nah, hari ini bisa ketemu, ya beliau senang. Beliau menyatakan senang. Baik, Ustaz, mungkin bagaimana tanggapan presiden? Mungkin tadi di awal kita lihat ada miss nih. Mungkin bagaimana dari pernyataan presiden sendiri, seandainya dialog ini kita gagas di awal, tentu tidak akan ada sampai saat ini. Itu tanggapan presiden sendiri ada nggak, Ustaz? Khusus mungkin menyesali tidak adanya pertemuan, atau ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memberikan batas sehingga tidak ada dialog antara dua pihak. Gitu. Ya, presiden hanya memberikan sinyal, isyarat. Gitu ya. Tapi kami merasakan, oh nama kami dicoret, nggak bisa masuk istana gitu. Itu saya kira itu presiden paham soal itu. Nah, kemarin ada komentar Ustaz tentang ekonomi, kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, ini juga disampaikan di media. Iya, di media dibilang saya muji-muji gitu. Betul. Begini. Manusia itu, ya pemimpin itu kan ada benernya juga, nggak semuanya salah. Betul. Gitu kan. Cuma kan namanya masyarakat skeptis, benernya aja salah. Apalagi salahnya kan gitu. Salahnya, ya betul. Nah, jadi Presiden punya program ekonomi keumatan yang disampaikan kepada kami. Kemudian cuma kan ini belum selesai. Tapi media reporter di sana itu loh mengatakan GNPF memuji-muji. Ya enggak lah, kita objektif aja apa yang sedang dikerjakan oleh presiden dan disampaikan ke kami, ya itu kita sampaikan. Apresiasi. Enggak ada urusan muja-muji itu. Bukan penghambaan di situ. Enggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, usai bertemu dengan presiden tadi, kalau pertama mungkin tentang Habib Rizik, apakah ada ikhtiar untuk Habib Rizik diminta untuk pulang ke Indonesia, atau bagaimana selanjutnya langkah GNPF usai bertemu dengan presiden? Ya, semua kasus yang kita sebut kriminalisasi ulama ini kita minta diselesaikan. Ya, minta diselesaikan, dan kita harus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang kita anut, gitu ya. Ya, siapa yang bersalah ya harus dihukum, gitu ya. Dan apa yang kita lakukan setelah ini adalah berkoordinasi, karena presiden sudah memberikan impresnya nih kepada Menko Polhukam. Jadi Menko Polhukam kami minta jangan lagi ragu dalam posisinya. Nah, itu sudah bisa dimulai untuk follow up tadi keputusan impres itu. Iya, setelah pertemuan itu langsung pertemuan hari itu kita akan diskusikan dia sebagai pembuka, dan nanti 3 hari lagi kami akan kejar lagi bagaimana prosesnya, dan kemudian satu persatu kita akan follow up semuanya. Yang urusan dengan Polri kemana, urusan dengan jaksa kemana, urusan dengan lain-lain kemana gitu. Jadi ya ini sudah menjadi sebuah angin segar tentunya. Saya bertemu dengan presiden, sudah ada instruksi dari presiden, dan kita follow up, Ustaz. Ya.
Salah. Baik, Ustaz, mungkin terakhir himbauan untuk masyarakat dan himbauan dan harapannya tentunya bagaimana Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI terus bisa menjadi garda terdepan tentunya untuk mengawal persoalan-persoalan bangsa, salah satunya tentang bagaimana kita memperjuangkan upaya kriminalisasi terhadap ulama dan membangun Islam yang berkemajuan tentunya di Indonesia. Ya, kepada umat Islam khususnya nih, kita kan ibarat umat Islam nih ingin mencapai puncak keberhasilan. Yang nggak lurus terus kan mobilnya, jatuh. Itu kadang harus berputar dulu, mengitari gunung, ya, sehingga kita kemudian sampai ke bukit, ke puncak di sana. Begitu juga buat kita mendaki gunung, kadang kita harus ke kanan dulu, cari tempat yang safe untuk naik, kemudian ke kiri lagi, gitu kan, mencari pijakan-pijakan yang kuat. Nah, umat Islam, kami di GNPF tidak akan mengkhianati perjuangan umat. Tidak akan. Dan kami akan terus memperjuangkan aspirasi umat Islam khususnya. Dan dengan demikian Indonesia juga akan berdaulat, Indonesia akan damai, Indonesia akan berkemajuan, Indonesia akan beradab, Indonesia akan tegak lehernya di hadapan para penjajah-penjajah ekonomi. Sebab umat ini aset yang luar biasa. Siapapun yang namanya pemimpin kalau sudah berhadapan sama rakyat, dia akan jatuh. Dan kami akan tetap bawa aspirasi umat ini. Dan tetap jaga persatuan. Dan ingat, hati-hati pemecah belahan lewat framing-framing media. Yang tidak menginginkan umat Islam bersatu. Satu, sesama umat Islam ini harus positive thinking. Berprasangka baik. Ya, terutama kepada para ulamanya. Ya, dan hati-hati berbicara tentang hal-hal negatif terhadap ulamanya, ini berbahaya. Kemudian kita saling menjaga, saling bersatu padu menjalankan ini. Sebab nggak semua harus diselesaikan dalam bentuk konfrontasi di lapangan. Ada namanya meja perundingan. Betul. Ya, meja-meja perundingan ini kadang-kadang menyelesaikan banyak hal. Tapi kalau kita ya ini nggak sampai dan ini batal, ya sudah. Konfrontasi lapangan. Betul. Tapi ingat ya, ulama, santri, sejak dulu tidak mengangkat bedil dan senjata kecuali untuk mengusir penjajah. Dan ingat, jangan sampai umat Islam kemudian diadu domba terjadi perang saudara. Kita sudah bagus, kita sudah bersatu, jangan mau kita diadu domba. Dan kami dari GNPF akan memohon dan bermunajat kepada Allah dan mohon doakan kami agar kami so konsisten, ya, istiqomah memperjuangkan aspirasi umat Islam kepada pihak pemerintah Republik Indonesia. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Insyaallah bermanfaat dan menjadi pencerahan tentunya bagi para pemirsa TV-mu dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Dan semoga dengan apa tadi disampaikan Ustadz menjadi penyemangat tentunya motivasi bagi umat Islam untuk terus berhusnuzon dan taat kepada fatwa yang disampaikan para ulama dan menjadi menghormati para ulama tentunya dalam rangka mewujudkan Islam yang berkemajuan di tanah air. Dan saya Samarsya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.